Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fisabilillah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa bersama channel MBG Mimbar Berdiskusi Global ya. Kali ini MBG menghadirkan sebuah diskusi yang unik, menarik dan bikin penasaran kita ya. Bener gak sih yang dialami oleh seorang wanita perempuan ini ya, wanita perempuan, wanita Kristen ini ya, perempuan Kristen ini, bener gak sih ketika dia ngomong dia berjumpa dengan Bapa, katanya dengan Yesus, katanya dia didatangi oleh Bapa, dia bisa menyembuhkan orang sakit lah, apa bla 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 gitu kan. Ini dia diskusinya dengan Tinora, Bunda Nora Aritonang ya. Aduh, ini menarik dan sangat kocak ya teman-teman ya. Ini untuk jadi bahan penilaian kitanya. Benar nggak sih mereka ini selalu kayak gitu ya? Nah, ini kita nanti di sini menilainya teman-teman. Oke, sebelum saya hadirkan diskusinya, jangan lupa bantu di like, comment, subscribe dan di share ya. Biar channel MBG atau Mimbar Berdiskusi Global ini semakin berkembang ke depannya ya. Oke, langsung kita ke perdiskusiannya. Semua umatku berarti umat manusia. Coba Mbak, ada saya baca semua yang bernapas di bawah kolong langit hanya memuji dan menyembah Tuhan Allahnya melewati Yesus Kristus, itu ada Mbak. Ya di mana Mbak? Coba Kak cari di situ Kak. Cari apa? Coba cari. Kakak kan di situ bisa Google. Nah silakan cari. Saya buka nanti dari sini. Tiap makhluk yang bernapas memuji dan memuliakan nama Tuhan, ayatnya di mana? Nah ini pakai Google nih biar cepat nih. Ya. Yuk. Kenapa nggak pakai dola? Halo Mazmur 150 ayat 6. Coba kalian baca, ada nggak di situ? Ini ada di sini. Mazmur 150. Jabur kumain dari Islam. Mazmur. Yang membuah. Lo bahasa Iwan Islam. Jabur. Mazmur 120 50. 150. Ayat 6. Apa itu? Coba Kak baca. Oke, Nah, Mazmur 150. Oke. Ya. Ini perikopnya tentang, ini kan puji-pujian. Ini Haleluya. Mbak ada ini. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Tuh. Nah, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan, itu benar. Ya Mbak kan bernapas. Oh, sekarang maksud saya begini, Mbak, tunggu dulu, Kak Warta tadi mengatakan Yesus itu untuk semua manusia itu di mana? Ya Mbak, itu Tuhan itu manusia, untuk manusia yang bernapas, hewan juga iya Mbak, manusia juga iya, yang bernapas loh Mbak. Kalau yang nggak bernapas sudah mati Mbak. Ini kalian kok dalih-dalih kalian ini yang nggak sesuai gitu loh. Kak. Kalau kalau orang Mbak, kalau kalian bermanusia berarti ada manusia purba, manusia apa, nanti dalih kalian itu. Kalau yang bernapas baru kalian tahu. Enggak, pelan-pelan. Ini kita diskusi loh Kak, kita gantian. Ya. Kakak menjawabnya itu di data 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Ini memuji Tuhan. Nah, pertanyaan saya, Yesus bernafas apa tidak? Bernapas lah Mbak, karena dia sudah jadi manusia Berarti dia juga, bernapas. ya, berarti dia juga memuji Tuhannya kan? Iya Mbak, karena dia muji Tuhan. Mbak, saya tanya begini Mbak, saya ini kan sudah bisa bilang saya umur 37 tahun ya, jadi Kristen. Kalau Mbak bisa menunjukkan kepada saya, saya tanya dulu, kalian itu menyembah Nabi Muhammad atau menyembah Mana Allah? ada gitu? kita menyembah Nabi Muhammad. Allah punya Ini kalian nih, kan sebutannya ini Allah. narasinya selalu kayak gitu Ya. nyerangnya ke Islam. Kalau kalian bertanya, apakah kalian menyembah Nabi Muhammad SAW? Ya. Nah, ketika kami mengucapkan syahadat, bahkan sholat kami mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Tidak ada Tuhan Muhammadar selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Ya. Benar. Sama seperti sabar. Ya. Sama seperti ketika Yesus mengucapkan Yohanes 17 nomor 3. Hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah itu yang benar dan Yesus Kristus adalah utusan. Sama seperti Muhammad Rasulullah. Iya. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yesus Rasulullah.
Sama seperti juga Yesus adalah utusan Ya, Allah. ya, itu pas itu. Saya membenarkan itu pas. Sama Yesus itu kan utusan Allah yang menjadi anaknya yang menjadi manusia kan, itu berfirman. Nah, dari Allah menjadi anak manusia yaitu Yesus Kristus. Nah, saya mau balik tanya lagi. Sebentar, dari Allah menjadi anak manusia. Jadi Tuhan Allah menjadi berfirman melewati anaknya yaitu Yesus Kristus, makanya menjadi manusia, makanya dia menjadi Yesus gitu, Mbak. Tunggu dulu. Ulang-ulang lagi tadi karena terganggu dengan noise-nya Bang Lau. Bagaimana Kak? Allah berfirman Hah? melewati dia akan menjadikan anaknya Yesus Kristus Sebagai menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa umat manusia. saya terima Allah berfirman mengutus anaknya, mengutus Yesus Kristus anak sebagai manusia. Ya, Saya terima. anaknya yang tunggal sebagai manusia untuk menebus setiap umat manusia yang Untuk percaya menebus. kepadanya. Nah, untuk menebusnya di mana itu? Menebus dosa-dosa kan makanya di kayu salib itu, Mbak. Gunanya Tuhan Yesus. Ayat coba enggak. Ya, ya. Awarta Ya. kita pelan. Menebus dosa manusia itu di mana tertulis? Yesus datang untuk menebus. Kak, kalau omongan Bapa seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup Ya. yang kekal itu apa kata sabar? Hidup Ya. yang kekal itu apa kata Yesus? Yohanes 17 nomor 3. Mengenal engkau. Hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah itu yang benar dan Yesus Kristus hanyalah utusan. Itu hidup yang kekal, Kak. Betul. Bukan Iya. hidup yang kekal itu menyembah Yesus dan mengatakan Yesus sebagai penebus dosa. Di mana tertulis, Kak? Yohanes baca. Ya. Ayo. Yuk, Kalau kita jangan lupa bernarasi, bantu di like, tolong pakai komen, data. subscribe, dan di Kalau share ya. kakak pakai Kalau data. di Yohanes 3 ayat 16 ini Nah, Oke, Yohanes 3 nomor 16. Bacakan, Kak. ayat ini berisi janji keselamatan dan kasih Allah di mana barang siapa percaya kepada anaknya Yesus dalam kurung Yesus Kristus tidak akan binasa melainkan mendapat hidup yang kekal. amin. Amin. Terus? Ya itu bunyi ayatnya. Siapa yang percaya Yesus itu kan mendapatkan kehidupan yang kekal ya anu teh. Nomor berapa tadi? Yohanes Yohanes 3. Yohanes ayat 3 pasal Nomor? 16. Yohanes 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Ini percaya kepada Yesus sebagai apa? Sebagai Coba Tuhan baca. kita, Sebagai Tuhan kita. utusan di situ Kak, utusan. saya baca lagi ya, Kak. Ya. Sebab Dan juru Allah selamat. mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Mengutus loh, Kak. Iya, Mbak, mengutus itu ia mengutus ke dunia sebagai Allah, sebagai anaknya yang tunggal untuk menebus dosa. Ngerti nggak maksud Mbak? Gini, Mbak, aku mau tanya selagi sama Mbak. Mbak percaya nggak saya mau tanya balik. Mbak kan waktu zaman di kitab Kejadian, kalau zaman dulu Nabi Musa, dia pernah nggak melihat Allah? Nabi Musa, saya tanya. Pernah nggak? Nah, tidak. Jadi waktu Allah di situ di zaman Nabi Musa, Nabi Abraham itu kan mereka di situ tidak bisa melihat Allah, Mbak. Mereka melihat dari tiang api, tiang awan, ada suara. Kenapa Yesus datang? Karena supaya kita melihat Allah di. Jangan panjang. Aku tanya dulu. Supaya kita bisa melihat Allah melewati Yesus. Itulah gambar Allah ya, lewati Yesus Kristus gitu loh, Mbak. Maksa Coba banget sih kakak Tuhan baca itu ini, harus Kak. jadi manusia. Baca Ulangan 21. Ulangan 21. Coba ulangan Bukan 21. Ulangan 21.
Ayo, Bu. Ayo kita nih, ayo debat aja kita, nggak apa-apa. Supaya kita nggak menjelekkan agama yang lain, supaya kita sering gitu ya. Kakak tadi mengatakan Musa dengan Abraham itu tidak pernah melihat muka Allah. Iya, Karena tidak apa? pernah. Ya sabar. Coba buka Keluaran 33. Keluaran 33, Kak. Ulangan Oke. apa ini? Keluaran. Keluaran. Keluaran 33 Keluaran 33. ayat berapa? 20. Ayat 20. Oke, coba baca keras-keras ya Kak ya. Tiga. Keluaran berapa tadi? Keluaran Keluaran 33 ayat 20. Ayat 20. Selina, jangan ribut, Selina. Jangan ribut. Ya. Keluaran 33 ayat 20. Keluaran Ya, tiga. coba. Kenapa Musa dengan Abraham, Ishak, Yakub, bahkan Adam, Nabi Lut, Nuh tidak bisa melihat wajah Tuhan? Coba baca. Karena apa? Ya, kita cari dulu. Keluaran 33 Nomor 20. ayat 20, Kak. Jatuhnya itu beda. Keluaran 33 ayat 20. Kita cari. Keluaran 33 ayat 20. Oh Tuhan Yesus. Nih, Keluaran 33 ayat 20. Engkau tidak akan tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Nah, Mbak. Iya, Mbak. Memang, Mbak. Samar, bisa saya? Enggak, sebentar Bisa, Kak. bisa. Kita kan Ya. gantian. Ya, Tadi ya. Anda juga saya diam. Engkau tidak dapat tahan memandang wajahku, sebab yang memandang aku tuh tidak dapat hidup. Betul. Artinya Ya. apa? Artinya tidak ada satupun manusia yang bisa memandang Tuhan. Iya, Mbak. Benar. Benar. Sabar dulu. Ya, ya. Herannya di Kristen memaksa Tuhan jadi manusia, Tuhannya Tidak dimatikan. memaksa, Mbak. Tidak memaksa, Mbak. Justru memaksa itu. Tunjukkan sama saya, Mbak, Tuhan Mbak, menjadi ini, manusia Mbak. itu di mana, Kak? Mbak. Tuhan Mbak. menjadi manusia di mana? Tertulis. Iya, ada, Mbak. Tuhan menjadi manusia ya. Ayat Tuhan Yesus Mana? itu, Mbak. Ada ya Tuhan. Kalau Ayat-ayat. Tuhan yang nggak bisa. Ya, nggak ada Tuhan menjadi manusia itu saya belum tahu. Ini Mbak, saya mau tanya satu hal sama Mbak. Enggak, Kakak gini Kak, sebentar Kak. Kita nih diskusi harus bisa sesuai dengan apanya? Sesuai dengan yang kita bahas. Di mana ayat? Tadi Kakak bilang begini, Nanti dulu. Yesus itu Tuhan Allah yang menjadi manusia Ya. agar manusia bisa melihat Tuhan. Sementara di Keluaran 33 Tuhan yang Musa sudah mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat memandang wajahku. Karena apa? Iya, Mbak. Itu, Mbak. Sabar Saya dulu mau tanya. dong, aduh. Kesabaran. Ibu konfirmasi ini dulu, Mbak, biar kita Kita, nggak salah. kita diskusi ini kenapa saling motong? Iya, yo. Sabar dulu Kak. Ya. Kakak harus apa juga? Nanti carikan datanya. Ya. Tuhan yang Mbak, Musa. saya mau, Mbak, Iya, saya mau iya, ini tapi dulu ngomong terus, jelaskan ngelakes yang terus. maksudnya kenapa manusia tidak bisa melihat muka Allah. Di zaman Nabi itu belum waktunya Tuhan Yesus datang, makanya lewat tiang-tiang awan, dia itu Allah itu memberitahu supaya Nauzubillah bagaimana min dzalik. orang bisa melihat Allah ya melewati Yesus Kristus, supaya kita melihat pandangan Allah itu ada di dalam saya Yesus tanya. Kristus. Oke, sekarang saya tanya. Ya. Siapa yang ingin memandang Tuhan? Iya, saya juga pengen memandang Tuhan kalau memang bisa saya lihat. Saya bertanya, siapa yang ingin memandang Tuhan? Ya saya lah. zaman Kata Mbak Nabi kan Musa. kalau saya bilang orang kan nggak ada. Bentar, iya, kita enggak sistem TikTok. Kak Warta agama apa? Kristen. Nah, apakah orang Yahudi mengharapkan untuk memandang Tuhan? Itu ya. Iya, ada. Memang mengharapkan juga memandang Tuhan itu ada. Cuma mereka nggak percaya Yesus, Mbak. Enggak usah kau panjang, Kak. Kalau memang orang Yahudi Jangan ingin memandang, sabar dulu, Kak. Kakak ini Ya, bisa diskusi atau bagaimana sih? Bisa lah, bisa. Kalau bisa diskusi, Kak, kita satu-satu ngomong. Ya. Kalau memang orang Yahudi ingin memandang Tuhan itu jadi manusia, kenapa yang katanya Yesus adalah Tuhan, kenapa malahan disalibkan Tuhannya? Yang menyalibkan itu orang Yahudi loh. Iya, orang Yahudi mereka nggak percaya Yesus. Mbak, Yesus disalibkan itu sudah dibuatkan dari Saya kitab tidak tanya perjanjian yang lama, disalibkan Mbak. loh, Kak. Kak, yang Mbak. Kakak bilang, yang Mbak, ingin gini, Mbak. memandang. Mbak. Kak, aduh, Nggak, saya perhatikan. duluan, Mbak. Bukan Kak, begini. kalau saya kayak gini diskusi saya turunkan. Saya tidak diskusi sama orang. Yo, jangan turunkan. Berarti kalah kalau saya diturunkan. Saya tidak peduli saya dikatakan Ini kalah karena saya ngomong bertanya terus apa yang tuh. saya tanya kamu tidak menjawab. Iya. Yang saya tanya begini loh Kak, siapa yang ingin memandang Tuhan? Kakak jawab saya, Kakak Kristen. Apakah orang Yahudi ingin memandang Tuhan sebagai manusia? Kakak jawab iya.
Pertanyaannya jadi begini, kalau memang orang Yahudi ingin memandang Tuhan jadi manusia, kenapa Yesus yang sudah kalian jadikan Tuhan bahkan malahan disalibkan oleh orang Yahudi? Kan orang Yahudi mengatakan kepada Pontius Pilatus, salibkan dia, salibkan dia. Berarti Yesus tidak diterima sebagai Tuhan. Yang menerima Yesus sebagai Tuhan sekarang siapa? Kristen. Jadi yang menginginkan Tuhan jadi manusia siapa? Kristen. Itu maksud saya, Kak. Orang Yahudi tidak pernah menginginkan, orang Yahudi tidak pernah menganggap Tuhan itu jadi manusia, itu tidak pernah sama sekali. Bahkan dia dikatakan menghujat waktu Yesus mengatakan dia anak Allah. Gimana sih kakak nggak baca Bible? Logika kita ya, logika kita. Kalau kita menerima satu orang ini jadi pemimpin di dalam apa kita, kenapa sampai kita mengusir dia? Berarti kita tidak terima. Gitu loh. Katanya orang Yahudi menginginkan Tuhannya menjadi manusia. Tapi ketika di depan Pontius Pilatus, apa dikatakan mereka? Salibkan dia, lepaskan Barabas, salibkan dia. Artinya apa? Orang Yahudi menolak ketuhanan dari Yesus. Datang Kristen menampung. Satu dong. Iya. Tadi saya tanya siapa yang menginginkan Tuhan jadi manusia? Saya. Ya kakak agama apa? Kristen. Ya wajar lah kalau Kristen menginginkan Tuhannya jadi manusia. Itu loh. Silakan. Jangan kita satu-satu lah kak. Oke silakan. Mbak, saya mau tanya satu hal sama Mbak. Saya siap masuk Islam asalkan Mbak kasih tahu saya apa pengorbanan Nabi Muhammad untuk umatnya dan apa jaminan bahwa Nabi Muhammad bisa seandainya saya meninggal nanti saya bisa masuk surga itu di apa? Al-Quran banyak itu. Apa Nabi jaminan Muhammad dari Nabi jalan Muhammad yang benar Mbak dan yang lurus Mbak bilang juga itu yang diutusan Allah itu Nabi Muhammad itu saya siap masuk ke di mana ayatnya bahwa Nabi Muhammad berkorban untuk umatnya seperti Yesus akulah jalan dan kebenaran dan hidup tiada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui itu ada di Yesus. Kalau Dia Mbak hanya di jalan mana dia. ayat punya kalian Nabi Muhammad ada pengorbanan untuk umatnya? Bang Kalau Dio. ada saya masuk Islam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dio. Ya. Di mana ayat Al-Qur'annya di mana ada pengorbanan Nabi Muhammad untuk umatnya? Kasih lihat saya. Iya. Terus satu lagi pertanyaannya, satu lagi. Nah, ini satu lagi. Kalau carikan di ayat Alkitab, saya siap meninggalkan Yesus. Di mana bunyi Alkitab di ayat Alkitab dari kejadian sampai Wahyu, Yesus disalibkan karena dosanya, karena pelanggarannya. Di mana ayatnya? Kalau memang Yesus disalibkan karena dosanya, saya siap meninggalkan Yesus. Siap masuk Islam. Saya siap masuk Islam sekarang, Mbak. Saya siap. Saya Bang Dio ya. Bang Dio, data Cari pengorbanan Nabi datanya. Muhammad. Iya. Kesalahan Yesus di mana disalibkan? Dia Sabar dulu Kak disalibkan. Warta. Ya, siap saya. Jadi nanti saya ganti nama saya bukan Warta. Jadi nanti enggak saya ganti nama. Nanti nama saya bisa Warta Soidoh gitu. Warta Soidah gitu. Silahkan, saya siap. Ya bisa di mute Kak, izin. Ya, Oke. cari ayatnya. Di mana datanya pengorbanan Nabi Muhammad SAW dengan di mana datanya bahwa Islam itu dijamin masuk surga? Silakan Ya. Bang. Ya silakan di mute dulu Kak Ya. Warta. Nah, dalam surat Fussilat ayat 30 Kak, coba dibuka. Fussilat? Fussilat ayat 30. Fussilat ayat 30. 30, oke. Nah, Kita bacakan ya. Buka aja dibaca ya. Oke. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadanya. Itu satu. Yang berikutnya Bang Dio. Berikutnya surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Anbiya ayat 107. 107, oke.
Saya bacakan ya. Nabi Muhammad itu rahmat, pengorbanan beliau itu kasih sayangnya beliau kepada umatnya. Oke. Kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali itu ya. Ya, Kami rahmat, tidak sebagai rahmat. engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ya. Ada lagi Bang Pengorbanan Tino? Nabi Muhammad SAW itu adalah rahmat. Ada lagi Bang Dio? Ya, banyak. Mau banyak lagi. Satu lagi. Ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, ini belum termasuk ini ya, perang-perangnya beliau, kemudian ucapan beliau, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu hadis aku bukakan ya. Ini ketika beliau berdarah-darah di Taif, beliau bilang begini, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Masya Allah. Ya Allah, ampunilah kaumku, karena beliau dilempari batu, kemudian dikejar oleh kaumnya. Nabi mengatakan apa? Ini pengorbanan beliau, walaupun berdarah-darah, walaupun dilempari batu, beliau bilang apa? Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, ampunilah umatku ini, karena sesungguhnya mereka ini tidak tahu. Tidak tahu. Ini Bang, itu Kak. Semua yuk. Suara iblis itu. Suara iblis Enggak, itu. kalau Kak. ada setan itu, setan mengasihkan cobaan, penderitaan, kelemahan. Kenapa ada Tuhan? Tuhan mengasihkan mujizat, kekuatan, pertolongan. Itu ada di dalam Tuhan, Mbak. Nah, itu Itu dalam suara Tuhan siapa? yang bilang seperti itu siapa? Coba aku bilang. Aku tanya sama Itu sama suara kalian. siapa? Enggak. Dia Roh Kudus Enggak, yang ngomong ke saya, kakak- dia kasih ke saya supaya mengerti maksudnya Kakak kenapa tahu dari ada mana? setan itu. Sebentar. Kenapa ada setan Sebentar. itu? Supaya kita tahu bahwa setan itu memberi penderitaan, cobaan, kelemahan buat manusia. Kenapa ada Tuhan itu? Supaya kita memberi kekuatan, mujizat, pertolongan. Itulah yang datang dari Tuhan. Itu Nah, maksudnya. kalau itu suara, ya kalau aku bilang itu suara iblis, kakak mau apa? Nggak mau, karena kenapa? Karena ada dua-dua di situ. Kalau suara iblis nggak mungkin dia kasih tahu. Kakak bilang, Saya kan bertanya. ya dengar Kak Warta, dengarkan. Kakak bilang itu suara Tuhan, suara Roh Kudus, ya kan? Nah, aku bilang itu suara iblis. Nah, Kalau gimana dong? bilangnya suara iblis, kenapa Hmm. ada setan? Apa kegunaan setan itu apa di dunia ini kalau nggak bikin orang menderita? Yo. Iya, karena iblis lebih tahu tentang dirinya, makanya dia kasih tahu kakak. Iya, terus kenapa ada Tuhan? Kenapa Iya, ada Tuhan? iblis kasih tahu kakak itu. Dia kasih Bukan tahu tentang iblis, dirinya. tapi Tuhan yang ngasih tahu saya karena saya bertanya kepada Tuhan. Nah. Makanya Roh Tuhan itu ngasih tahu saya. Nah, sekarang- kenapa ada setan? oke, sekarang- Kamu tahu ada oke, kita cobaan, buktikan. penderitaan, kelemahan. Ya, kita itu memang buktikan, Roh Allah kita itu buktikan. ada, Mbak. Roh Allah itu tidak Nah, kita pungkiri buktikan, ada. kita buktikan. Apa buktinya kalau suara yang kakak dengar itu suara Tuhan? Karena Buktinya saya apa? bertanya kepada Tuhan. Saya bertanya kepada iblis. Iya, kalau kamu bertanya kepada Tuhan, maka dia akan menjawab dengan roh kita. Nah, itu bagaimana? kita percaya. Buktinya apa? Buktinya apa kakak bertanya kepada Tuhan? Karena saya tanya sama, iya saya hidup itu, saya dengar suaranya itu, dia saya juga jelaskan. Aku, Makanya ada aku pun penjelasannya. Hidup, aku juga hidup semua. Makanya ada Apa penjelasannya. buktinya, kakak? Dengar. Coba kakak Iya. buktikan. Apa buktinya? Kalau saya pernah bicara sama presiden, saya punya fotonya. Sekarang Itu kakak presiden beda. pernah bicara. Presiden itu beda, Mas. Presiden itu manusia. Dengar. Iya, dengarkan. Kalau kakak pernah bicara sama Tuhan, buktinya apa? Iya, itu tadi saya cerita. Ya. Itu bukan bukti, itu dongeng, itu ngaku-ngaku. Bahas apa lah ini Warta? Apa ngomong? Iya kan saya kasih tahu Roh Kudus itu memang ada, Tuhan itu memang ada. Kamu percaya nggak? Kalian percaya nggak ada setan? Saya mau tanya, percaya nggak ada setan? Sebentar, Warta ini Saya Kristen tanya atau balik, Islam nih? percaya nggak ada Kalau setan? aku sholat dulu ya kak, aku sholat dulu kak. Warta Ya, sholatnya ini dulu. Islam Ya, atau sholat dulu. Kristen? Kristen, dia pernah bertemu Tuhan. Sebentar. Saya pernah bertemu Tuhan, makanya saya mengerti Tuhan sendiri yang datang kepada saya. Saya itu tidak mengerti awalnya agama Kristen, Tuhan yang datang kepada saya. Makanya saya mengerti. Berarti Di depan berarti modal.
Sebentar, Warta ini percaya sama Yesus sebagai Tuhan. Iya, karena dia datang, dia tuh saya percaya karena dia datang langsung ke saya. Apakah kamu percaya dengan Muhammad sebagai nabi? Apa? Percaya sama Muhammad sebagai nabi? Kalau saya nggak percaya sebagai nabi Muhammad aja utusan Allah katamu. Kalau nabi aku nggak percaya. Berarti kamu nggak mengikuti apa yang dikatakan Muhammad? Ya tidaklah karena aku tidak mengikuti agama Muhammad. Gimana aku bisa percaya kepada Muhammad? Berarti kamu nggak percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau Allah percaya, kalau Subhanahu Allah enggak. Wa ta'ala enggak. Katanya, kamu percaya nggak kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dari tadi kami diskusi. Percaya dengan Allah, Mas. Percaya dengan Allah, tapi nggak percaya dengan Allah. Ya itu. Berarti kamu nggak percaya kepada Allah? Nggak percaya dengan Allah. Bukan Allah kami itu. Kalau kamu bilang Allah, saya nggak percaya. Kalau Allah. Kristen apa Warta? Saya awalnya saya itu Kristen Protestan, ya Katolik, iya. Saya sekarang ke Katolik, GBI. iya, sekarang GBI. Kok pindah-pindah? Iya. Terus yang menjadi permasalahan tadi dengan ini apa? Kan yang saya tanya tadi sama mbaknya itu permasalahannya, tunjukkan kenapa Yesus disalibkan, apa dosa Tuhan Yesus itu sehingga dia disalibkan. Saya tanya sama mbaknya yang tadi, makanya dikasihnya salah sini sana Lucu. sini. Dia suruh aku menunjukkan Yesus disalibkan kan lucu. Iya kan saya tanya mbaknya, kalau mbak bisa ada bunyinya di Warta. Iya. Berarti kamu bertanya tentang Yesus kenapa disalib? Bukan. Terus? Kalau saya mengapa Yesus disalib, kenapa saya tanya kalian gitu loh? Saya Kristen Saya tahu Warta. Yesus itu disalib Saya karena Kristen. dosa umat manusia. Enggak, saya Kristen. Ya. Cuman kenapa saya bertanya kepada Warta, karena Warta ngomong tidak ada tidak mengerti saya apa maksudnya omongan Warta itu tadi. Sesama Kristen aja Maksudnya? nggak ngerti. Dia itu lagi kesaksian rohani, Kris. Iya, supaya kalian tahu bahwa Roh Kudus itu ada. Itu maksudnya apa jawaban kalian gitu loh. Oh gitu. Oh saya setuju kalau begitu. Iya, mbaknya itu yang nggak Itulah terlalu. orang Warta udah pernah kok mendengar bisikan Roh Kudus. Iya, memang benar mbak. Karena Tuhan Yesus datang kepada saya, dari situ saya bisa doakan orang mbak. Saya itu Saya sudah bilang kalau kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan memberi dirimu dibaptis, kamu Ya. bahkan berbicara dengan Roh Kudus. Iya, saya doakan orang sakit juga gitu, orang kerasukan setan juga saya doakan, Mbak. Saya usir dalam nama Yesus itu, saya doa itu bisa, Mbak. Kenapa saya bisa itu? Tuhan yang datang kepada saya. Sebentar, Kris. Pendeta Risuli Lubis, coba suruh ke rumahnya si siapa itu? Pengacara yang namanya siapa itu? Yang lagi sakit itu. Komarudin. Siapa namanya, Kris? Komarudin, Simanjuntak. Pak Simanjuntak. Nah, itu kan lagi sakit. Dia kan stroke itu. Cobalah suruh Risuli Lubis loh. Bisa, Mbak. Semua orang bisa dipakai Tuhan, Mbak juga Ini. bisa dipakai Tuhan Sebentar, Yesus gitu. Warta. Ya, coba suruh ke rumahnya si Kamarudin. Ya, Biar Pak, ya, saya Pak. jawab dulu. Biar saya jawab dulu. Ya. Biar saya jawab dulu. Kalau Mbak Nora ngomong, tolong suruh siapa itu Pak Lubis itu untuk mendoakan Pak Simanjuntak biar sembuh. Gini Mbak Nora, kesembuhan kita atau apapun yang mukjizat kita terima oleh kepada Tuhan Yesus Kristus bukan karena orang lain yang mendoakan atau yang menyembuhkan kita. Ada. Terutama iman kita lah. Ya, iman kita lah yang bisa Semuanya sudah menyembuhkan disembuhkan kita. dia. Hah? Apa? Tapi si Risuli Lubis coba tengok VT-nya. Semuanya bahkan Ya. yang luka aja bisa dia sembuhkan. Sebentar Kak.
segala sesuatu itu atas izin kepada Tuhan. Kalau Oh, Tuhan izin mengizinkan Tuhan lagi. disembuhkan itu, ya bukan karena kekuatan dia itu. Iya Mbak, benar Ya, itu. jangan salah. Lucu. Bang Dio, di mute ya Bang Jangan Dio. begini, Bukan. jangan Atas izin Tuhan siapa? Sebentar membanggakan dulu. diri. Please, Ya. atas izin Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Oke, ini ya, tadi dikatakannya ini, sebentar. Nih, bentar ya. Bentar. Tadi dikatakannya ini begini. Hmm. Nih ya. Hmm. Orang-orang yang percaya mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ya. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum Minum racun tuh, maut, racun mereka maut tidak tuh. akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya Minum atas racun orang maut. sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, coba letakkan tangannya. Ya, Itu si Komarudin. kalau sebentar. Biar saya jawab. Kalau jangan ngerocok. Kalau Tuhan mengizinkan, kalau benar-benar dia melakukan itu, dia sembuh. Tapi kita sebagai manusia jangan menguji Tuhan dengan itu, Mbak Nora, nggak boleh begitu. Berarti ayatnya salah ini. Begini, Mbak Nora. Nggak usah panjang. Sebentar. Ini Chris sudah dikatakan begini. Siapa yang Ya. percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Ya. Siapa yang Ya. percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Coba kalau ditanya Ya. sama si Pak Simanjuntak itu, pengacara itu. Kamu sudah Ya. dibaptis? Sudah. Kamu percaya Yesus? Percaya. Coba suruh Rilubis letakkan tangannya. Sembuh nggak? Suruh aja, suruh aja Belum. Pak. Suruh aja Sebentar. itu pendeta Lubis itu. Belum. Sebentar. Kita ngomong Biar satu-satu. kita videokan. Tenang. Sembuh apa enggak itu? Warta, sebentar biasanya. Betul itu kata Warta. Warta. Betul itu. Sebentar. Coba kalian ada nggak kontaknya Rizky Lubis? Coba suruh. Sebentar. Kalau segala sesuatu itu, Mbak Nora, kalau Tuhan izinkan, dia bisa terjadi. Tapi Loh, kok belum Tuhan izinkan, di sini nggak ada kata Tuhan izinkan. Percaya dan diberi dan memberi dirinya dibaptis akan Ya. diselamatkan. Yang percaya dan memberi dirinya dibaptis makanya Mbak Nora, Itu yang sakit itu pemahaman orang kita Kristen kah orang berbeda. Islam? Kristen. Jangan kita memahami seperti pikiran Mbak Nora. Seperti yang di hadis aja berkata dengan demikian. Pendeta Kalau Chris kamu ini baca, nggak bisa diem kalau diskusi, dia makan nyerocos 7 terus. biji kurma di pagi hari, minum racun pun dan segala macam tidak akan mampan. Tetapi Muhammad aja memakan racun meninggal dia. Entah kemana-mana dia. Itu seperti itu Mbak Bisa Nora. nggak disembuhkan itu? Bisa nggak? Bisa, Mbak, itu bisa sembuh. Kalau Bisa. orang yang sakit itu punya iman, percaya aku disembuhkan dengan didoakan itu bisa, Mbak. Bisa. Seperti itu. Iya, bisa sembuh. Bisa. Tapi kalau dia menolak Yesus itu nggak bisa sembuh. Karena Roh Kudus nggak bisa bekerja dalam tubuhnya. Tuhan, Ya sekarang aja Mbak Nora dengar. Sekarang Coba, aja siapa kalau yang kamu bisa melihat meletakkan tangan di sebentar Mbak Nora. Mbak Nora, Sekarang aja. saya meletakkan Sebentar, tangan saya di warta. orang sakit langsung Sebentar. sembuh, Mbak. Warta sebentar. Aduh, Sekarang warta, aja warta. itu si Pak Manjuntak, tengok dia udah mulai sehat. Dia pergi ke gereja. Loh, dia Iya. sehatnya itu di Udah ini mulai loh, sembuh. di apa Udah mulai namanya, sehat di itu. rumah sakit dia. Ya, Tergeletak tapi- di rumah Tuhan ya, sakit Pak, itu. ya. Pak Kris. Kita percaya Salam, Pak Kris. tapi Salam kenal mujizat dari Tuhan Kalteng. akan- Palang Keraya, akan Pak Kris. terjadi. Jangan Salam menguji kenal. Tuhan Yesus, pasti akan kalau terjadi memang itu. semudah Apa- itu untuk menyembuhkan orang, Mudah semudah bagi Tuhan itu, Mbak. Nggak ada yang mustahil. Semudah Nggak ada itu yang untuk mustahil bagi menyembuhkan Tuhan orang. itu, Mbak. Tuhan Sabar Yesus dulu. itu nggak ada yang mustahil. Jangan kalian cerita kalau Yesus bisa menyembuhkan, menyelamatkan dirinya dari tentara Romawi aja gak bisa. Itu kemenangan dia bagaimana? Dia bangkit dari orang mati beda dengan nabimu aja masih di kuburan orang. Jangan Nora. mengatakan kebenaran, kemenangan. Tuhan kamu itu tersalibkan, mati 3 hari, turun Iya. dalam kerajaan maut ke neraka. Betul itu. Ya, sedangkan Yesus bangkit. Itu keunggulan dia membuktikan Dibangkitkan, bukan Iya, bangkit siapa itu. yang percaya dengan kebangkitan manusia? Siapa? Kebangkitan dia naik ke surga, dia hidup kembali, itu menunjukkan bahwa
ada kematian sesudah, ada kehidupan sesudah kematian. Siapa yang Biar bangkitkan orang dia? percaya apa yang dia Siapa katakan, yang membuktikan bangkitkan dia, kepada Chris? kita. Chris, siapa Masalahnya yang Nora, bangkitkan dia? Muhammadmu Yang bangkitkan dia masih di siapa? dalam kuburan. Itu yang kau Yang perlu bangkitkan dia siapa? bahas. Saya tanya yang bangkitkan dia sampai- siapa kok? Yang membangkitkan itu adalah Allah, dan Allah itu adalah Yesus itu sendiri, tidak lain dan tidak bukan. Waneng. Bapak, Kawanes. Jadi, Di Yesus Bapak, itu kan jadi Allah Yesus Bapa, membangkitkan anak dirinya sendiri. Allah. Hah? Loh, Bapak ini Yesus Bapa. juga. Bapa yang di surga, firman Allah yang telah menjadi manusia. Saya bertanya, Bapak ini Yesus juga bukan? Bukan. Bukan. Firman Allah, firman Bapa. Bukan Jadi, ya. jadi yang Berarti beda membangkitkan sosoknya. Yesus Bapak. Bapa yang di surga. Loh, emang Yesus nggak bisa bangkit sendiri? Bapa yang di surga Yesus itu dibangkit oleh Bapa di surga, dan tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Bapa Mulai. sendiri. Jadi Bapak membangkitkan Yesus, terus apa hebatnya Yesus kalau dia dibangkitkan? Apa? Apa hebatnya Yesus kalau dia dibangkitkan? Karena bisa dia bangkit dari antara orang mati. Kan Di dalam dibangkitkan itu. Matius 27 tadi orang-orang saleh juga, orang-orang kudus juga pada bangkit kok. Di mana sekarang mereka yang membangkitkan orang-orang yang kudus itu siapa? Ya bukan Yesus. Yesus kan? Bukan. Yesus, dia makanya dia Yesus kan datang itu makanya belum bicara. ini mau disalib. Dalam maut itu, makanya Ada Ini waktu ngaco nih. terjadi. gantian, Kalau kau tidak gantian. bisa, Dia kalau kau tidak datang ke alam maut itu, Pada Nora. waktu Yesus Dengar. mati, Gantian. Nggak bisa dia. Gantian. Si pendeta Dia- Kris ini nggak makanya bisa baca, dia apa namanya nggak datang bisa ke alam maut berdiskusi. itu Matius 27 kau baca. Matius 27 kau kamu baca. jadi- Matius 27 kau baca. Apa dikatakan situ? Waktu Yesus mati terjadi gempa bumi, kuburan terbuka. Terbuka. Banyak Orang-orang orang-orang kudus yang pada waktu bangkit. itu bangkit. Dan kau pikir hanya Tuhan kau yang Cuman bangkit. Bijak. Saya suruh kau baca Matius 27. Yesus itu dalam keadaan mati sudah bangkit orang-orang itu. Kau pikir hanya Yesus saja yang bangkit? Matius 27 nomor 50 sampai 53. Bangkit orang-orang kudus. Emang kau pikir hanya apa hebatnya kalau dia tahu juga dibangkitkan? Apa hebatnya? Bayi saja dia tidak bisa ngapa-ngapain, masih menetek sama mamanya, buang air kecil aja masih diceboin. Itu kau bilang hebat? Mana hebat itu? Chris. Inilah saya bilang, yang memaksa Tuhan jadi manusia hanya keresteng. Dia paksa manusia jadi Tuhan. Terus dia paksa manusia tuh berumur 33 tahun harus mati, bangke. Yang mengatur Tuhan ini hanya kalian. Tuhan yang mengatur manusia, datang manusia yang mengatur Tuhan. Heran saya nengok Kristen ini, memaksa kali Tuhannya itu harus bagaimana. Nora dia bangkit. Terus kenapa Tuhan kalian mati? Ya itulah hebatnya Tuhan kami mengalahkan maut. Kipret. Kok dibilang orang mati kok hebat? Yang hebat itu yang tidak pernah mati. Betul. Tuh Elia tuh, Henok. Nggak mati sudah naik ke surga kok. Henok dengan Elia tidak pernah ditampar digebukin. Naik ke surga dia. Nah ini katanya turun dari surga, naik ke surga tapi harus mengenaskan dulu di dunia. Henok itu nggak pernah tuh mati tuh. Elia tidak pernah mati tuh. Sama-sama buat mukjizat mereka. Elia bisa bangkitkan orang mati, tapi nggak perlu mati, nggak pernah dia ditampar diludahin, baru masuk ke dalam surga tuh nggak. Lucu, memaksakan kali. Saya sudah bilang baca Matius 27. Pada waktu kebangkitan Yesus sudah ada juga kebangkitan orang-orang kudus. Siapa yang membangkitkan Yesus? Ya Allah Bapa, Nora. Tuhan juga Tuhan. Tuhan bangkitkan Tuhan. Ya itu kan namanya. Itu kan kemanusiaannya katanya. Janganlah kalian melakukan penipuan sama saya. Saya sudah bilang, saya manusia yang dulu menyembah manusia, sekarang mulai berpikir, kenapa pula manusia jadi Tuhan harus mati?
saya mati, Tuhan saya mati. Jangan terlalu memaksakan. Lucu kali. Ya manusia. ya Tumpangkan manusia. tuh tangan sama Pak Komarudin tuh. Sehat apa enggak tuh? Kan sama saya kalian bisa minum racun maut. Minum racun maut, jangankan racun maut. Minum makan nasi basi aja udah. Apalagi minum racun maut. Alah, si Mirna tuh diracun sianida tuh. Keok juga nya dia. Emang kocak-kocak Aku pula mereka yang ini mau ya, apakan. Teman-teman semuanya memaksakan seorang Nih, manusia siapa nih main untuk, TikTok ini? Udah, kau di situ aja menjadi warta. Tuhan. Gunakan bahasa-bahasa roh. Kacau ini, bahaya ini. Kalau kayak gini terus ya peradaban Halo, main semakin TikTok. pusing ini. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi kalian udah nyimak sendiri ya. Jadi mereka itu narasinya seperti itu ya. Buktinya banyak kok orang-orang Kristen yang sakit bahkan sampai meninggal. Kalau emang misalkan bisa disembuhkan, kenapa mereka tidak disembuhkan ya? Kan harus percaya dengan Yesus maka dia akan diselamatkan katanya ya. Minum racun maut juga bakal disembuhkan. Buktinya banyak kok yang kena. Nah, berarti penglihatan atau kesaksian mereka dijumpai oleh Tuhan lah, didatangi Yesus lah, apa itu berarti hanya ilusi ya. Entah siapa yang mendatangi mereka. Oke, buat teman-teman hanya segitu yang bisa saya tampilkan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan banyak khilaf. Ini hanyalah diskusi ya teman-teman. Jangan lupa bantu di like, comment, subscribe dan di share ya channel MBG Mimbar Berdiskusi Global ini, biar channel ini semakin berkembang ke depannya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.